Assalamualaikum. Halo teman-teman satu Aligar. Alhamdulillah pada hari ini Miss Opi akan menyampaikan materi 1G, yaitu pembelajaran terakhir atau pembelajaran 6 di subtema 1, benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Seperti biasa, kesepakatan belajar yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus. Yang kedua, berbicara lembut dan bergantian. Yang ketiga, menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan, kemudian mendengarkan materi yang disampaikan, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, jika teman-teman sudah siap, yuk kita akan membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu teman-teman dapat memahami cerminan dari sikap sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan simbol dan bunyi dari sila keempat Pancasila dengan tepat. Dan yang terakhir, teman-teman dapat menuliskan nama bilangan dan lambang bilangan dengan benar. Are you ready? Yes! Terima kasih yang sudah duduk rapi. Nah, teman-teman, Miss Opi sudah tampilkan gambar atau simbol dari Pancasila yang sudah kita hafal sebelumnya. Kita tidak akan bahas semua simbol Pancasila yang sudah pernah kita pelajari. Pada hari ini, Miss Opi akan membahas tentang sila keempat. Teman-teman tahu sila keempat itu dilambangkan dengan apa ya? Betul, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sekarang, siapa yang tahu bunyi dari sila keempat itu apa sih? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu teman-teman sudah hafal. Baik, saat ini kita akan mencari tahu juga loh tentang sikap-sikap yang mencerminkan dari sila keempat Pancasila. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari sikap baik yang mencerminkan dari sila keempat. Yang pertama yaitu tidak memilih-milih teman saat bermain. Kemudian, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga atau yang C, menghormati penjaga sekolah. Dan yang keempat adalah menjalankan keputusan bersama dengan baik. Nah, ini adalah contoh dari sikap-sikap yang mencerminkan dari sila keempat yang dilambangkan juga oleh kepala banteng. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, kepala banteng adalah benda hidup. Teman masih ingat ciri-ciri dari benda hidup? Yang pertama, benda hidup itu dapat berkembang biak. Yang kedua, dapat bernafas. Kemudian, ciri-ciri benda hidup yang lain juga bergerak, perlu makan dan minum, dan juga tumbuh. Teman-teman pasti juga sudah hafal ya. Miss Opi dan Miss Dwi sudah menyampaikan tentang ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Nah, saat ini Miss Opi akan mengajak teman-teman untuk membuat kalimat dari kata atau kalimat di atas dari ciri-ciri dari benda hidup. Nah, yang pertama adalah berkembang biak. Siapa yang tahu atau mau mencoba membuat kalimat dari kata berkembang biak? Nah, kita coba ya. Kalimat yang pertama yaitu semut berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu adalah contoh kalimat yang dibuat dari kalimat berkembang biak. Yang kedua, bernafas.
Nah, Miss Opi membuat contoh kalimatnya seperti ini. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sekarang, kalau dari kata bergerak, Miss Opi membuat kalimat kanguru bergerak dengan cara melompat. Yang keempat, perlu makan dan minum. Kalimat yang Miss Opi buat adalah semua benda hidup perlu makan dan minum. Kalau tumbuh besar, apa ya? Nah, tumbuh besar adalah ciri-ciri dari benda hidup. Oke, berikut adalah contoh dari kalimat yang Miss Opi buat. Nanti teman-teman boleh membuat sesuai dengan keinginan teman-teman atau sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, tadi kita belajar tentang benda hidup. Ternyata benda hidup itu banyak sekali. Nah, di sini ada apa ya? Contoh benda hidup itu ada yang Miss Opi lingkari dengan lingkaran merah. Ada sapi. Sapi juga termasuk benda hidup. Kemudian yang kedua ada kijang. Yang ketiga ada burung. Dan yang keempat ada kucing. Baik, dari gambar-gambar yang sudah Miss Opi lingkari, kita akan mencoba melengkapi kalimat yang berada pada layar berikut. Yang pertama, Pak Ardi pelihara titik-titik. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Pak Ardi pelihara apa ya teman-teman? Betul, Pak Ardi pelihara sapi. Kemudian sapi diberi titik-titik rumput. Sapi diberi apa ya? Sapi diberi makan rumput. Kemudian yang kedua, kijang punya, lihat di gambar, kijang itu punya apa ya? Punya tanduk. Nah, kijang bergerak dengan, kita lihat gambar kembali, kijang bergerak dengan cara apa ya teman-teman? Ya, melompat. Sekarang yang ketiga, induk burung titik-titik dengan cara bertelur. Apa ya induk burung apa ya? Yang tadinya sedikit menjadi banyak. Berarti apa? Induk burung berkembang biak dengan cara bertelur. Telur burung menetas jadi, kira-kira kalau menetas menjadi apa ya? Menjadi anak burung. Sekarang yang terakhir. Nah, Eni pelihara anak, dilihat gambarnya. Eni pelihara anak apa ya? Betul, Eni pelihara anak kucing. Anak kucing sekarang sudah titik-titik besar, sudah tumbuh besar. Nah, ini adalah cara kita melengkapi kalimat itu dengan cara melihat gambar. Oke, tadi sudah ada berapa hewannya yang kita pelajari? Ada banteng, sapi, kemudian kijang, burung, dan kucing. Ada 5. Nah, di sini Miss Opi sudah menuliskan angka 5 pada sebuah kartu berwarna biru. 5 di sini itu sendirian. Karena sendirian, maka 5 di sini disebut dengan satuan. Nah, sekarang kita mau menulis 5. Kalau kita tulis nama bilangannya, maka menjadi 5. Nah, sekarang coba kita lihat kartu selanjutnya. Ada angka berapa ya, teman-teman? 60. Kemudian ada angka 5. Nah, 60 di sini disebut dengan apa ya? Puluhan atau satuan, teman-teman? Ada angka 0. Nah, berarti 60 di sini disebut dengan puluhan. Dan 5 di sini
ini disebut dengan satuan. Kalau kita tulis nama bilangannya, maka menjadi 65. Nah, angka berikut akan coba kita pindahkan ke dalam sebuah tabel. Kita lihat tabel nomor 1. Tadi puluhannya ada angka berapa ya? 6. Angka nolnya tidak usah ditulis lagi ya, karena di sana sudah disebutkan puluhan. Kemudian satuannya berapa teman-teman? 5. Nah, maka 65 ditulis 65. Sekarang coba kita lihat kartu selanjutnya. Nah, ada angka berapa ini? 80. Lalu kartu selanjutnya ada angka 4. Nah, 80 disebut dengan ya, puluhan. Kemudian 4 disebut dengan satuan. Jika ditulis, maka menjadi 84. Nah, dari kartu-kartu yang sudah bisa dibuat, kita akan pindahkan ke tabel nomor 2. Tadi puluhannya berapa ya teman-teman? 8. Satuannya yaitu 4. Maka ditulis menjadi 84. Nah, satu lagi. Di sini ada 50 kartunya. Terdapat angka 50. Kemudian kartu kedua terdapat angka 8. Nah, maka di sini 50 sebagai puluhan dan 8 sebagai satuan. Jika ditulis, maka menjadi 58. Dari kartu ini, kita akan pindahkan ke tabel yang terakhir atau nomor 3. Tadi puluhannya berapa ya? Ya, 5 atau 50. Kemudian satuannya adalah 8. Maka ditulis menjadi 58. Nah, berikut adalah contoh dari kartu-kartu yang kita gunakan untuk dapat mengisi tabel puluhan, satuan, dan juga nama bilangan. Berikut adalah video panduan untuk mengisi buku tematik halaman 38. Teman-teman, silakan diperhatikan. Miss Opi akan memunculkan satu persatu lambang bilangan untuk dapat membantu teman-teman mengisi halaman 38 dalam bentuk tabel. Untuk mempermudah, ketika Miss Opi sudah memberikan kartunya, silakan teman-teman boleh stop terlebih dahulu untuk teman-teman mengisi dan menulis. Jika sudah selesai, maka boleh di-play kembali untuk teman-teman dapat mengetahui kartu selanjutnya. Baik, berikut adalah kartu yang akan Miss Opi munculkan, yaitu 50 dan 6. Silahkan teman-teman isikan pada tabel halaman 38, mana yang puluhan, mana yang satuan, dan tulis nama bilangannya. Jika sudah, Miss Opi akan melanjutkan untuk memberikan kartu selanjutnya, yaitu 70 dan 5. Silakan teman-teman isikan pada tabel sesuai contoh. Kartu selanjutnya yaitu 90 dan 2. Silahkan teman-teman pisahkan mana puluhan, mana satuan, dan tulis nama bilangannya. Jangan lupa teman-teman boleh stop terlebih dahulu untuk menunggu sampai teman-teman selesai menulis.
Kartu selanjutnya yaitu 60 dan 1. Silahkan dipisahkan mana puluhan, mana satuan, dan tulislah nama bilangannya. Kartu selanjutnya yaitu 40 dan 3. Silahkan tulis puluhan, satuan, serta nama bilangannya. Kartu selanjutnya yaitu 60 dan 8. Teman-teman, silakan kembali pisahkan mana puluhan, mana satuan, kemudian tulis nama bilangannya. Yang terakhir yaitu 30 dan 7. Silahkan kembali teman-teman pisahkan mana puluhan, mana satuan, kemudian tulis nama bilangannya. Sekali lagi, untuk mempermudah, teman-teman boleh stop terlebih dahulu sesuai dengan kartu-kartu yang Miss Opi berikan. Kemudian jika sudah mengisi tabel halaman 38, boleh di-play kembali. Terima kasih yang sudah mengerjakan dengan baik. Apabila kesulitan, boleh menghubungi Miss Opi. Miss Opi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas teman-teman untuk hari ini, yaitu mengerjakan buku tematik 1G halaman 34, 35 yang Ayo lakukan, 36 yang Ayo menulis, dan 38. Untuk mengisi tabel halaman 38, silahkan lihat panduan video dalam mengisi tabel matematika tersebut. Nah, tugas tidak perlu dikirimkan kepada Miss Opi, nanti akan dicek setelah teman-teman masuk. Terima kasih.